Beberapa waktu yang lalu, kecelakaan pesawat komersil kembali terjadi di negeri kita. Kali ini menimpa pesawat milik maskapai penerbangan Sriwijaya Air. Dan yang paling dicari-cari di lokasi jatuhnya pesawat adalah benda yang biasa disebut dengan black box atau kotak hitam. Benda yang sebenarnya berwarna oranye ini sangat-sangat penting, karena seringnya benda inilah yang menjadi satu-satunya petunjuk yang dapat mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan sebuah pesawat terbang. Tapi ada satu pemandangan yang membuat penasaran banyak orang, yaitu kotak hitam yang baru ditemukan, kemudian ditampilkan ke publik dengan direndam di dalam wadah transparan berisi air, mirip akuarium. Kenapa begitu ya? Sedikit penjelasan soal kotak hitam, karena banyak orang yang bingung soal ini. Pada peristiwa kecelakaan pesawat Lion Air di tahun 2018 yang lalu, yang ditemukan pertama kali adalah FDR, atau perekam data penerbangan. Benda berwarna oranye ini kemudian ditampilkan di dalam wadah berisi air. Baru setelah itu kemudian ditemukan benda yang sangat dicari-cari, yang namanya CVR. Benda yang juga oranye ini ditampilkan ke publik dengan cara yang sama. Tapi tunggu dulu, mana black box-nya? Yang mana dari kedua benda ini yang black box? Nah, rupa-rupanya kedua benda inilah yang disebut sebagai black box. Mereka berdua masing-masing bisa disebut sebagai black box baik secara terpisah maupun dalam satu kesatuan unit. Dalam prakteknya memang kadang-kadang kedua benda ini ada yang digabung menjadi satu unit dan ada yang terpisah. Kedua benda ini mempunyai fungsi masing-masing dan keduanya bekerja mandiri tanpa mempengaruhi satu sama lain. FDR atau Flight Data Recorder berfungsi merekam data-data teknis kondisi pesawat dan instrumen-instrumen di dalam pesawat pada minimum 25 jam terakhir. Ada lebih dari 80 data yang direkam oleh alat ini, di antaranya kecepatan angin, suhu di luar, suhu dan tekanan di dalam kabin, performa mesin, ketinggian, kecepatan pesawat, dan lain-lain. Data-data yang dikumpulkan dari FDR inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam komputer simulasi penerbangan untuk mengetahui apa saja yang terjadi sebelum tabrakan. Sedangkan CVR atau Cockpit Voice Recorder berfungsi untuk merekam suara dari dalam kokpit selama 2 jam terakhir. Suara yang direkam CVR terutama dari mikrofon komunikasi yang digunakan kru di dalam kokpit dan juga merekam suara-suara lain di kabin kokpit. Meskipun perekaman CVR difokuskan pada kokpit, kadang-kadang CVR juga dapat menangkap suara-suara dari luar, misalnya suara hujan atau suara pengumuman di kabin penumpang. Dalam kasus tertentu, suara dari rekaman CVR sudah cukup untuk mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan. Tapi para penyelidik biasanya tetap akan mengkombinasikan suara dari CVR dengan data dari FDR untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, sekarang ke alasan kenapa black box direndam di dalam air begitu ditemukan. Pertama-tama, yang perlu diketahui adalah black box dari pesawat yang mengalami kecelakaan sebenarnya tidak harus selalu direndam di dalam air. Perlakuan terhadap black box yang baru ditemukan bergantung pada keadaan black box itu pada saat ditemukan. Kalau sebuah black box ditemukan dalam kondisi kering, maka tim evakuasi akan tetap membiarkannya kering. Tapi kalau black box ditemukan di dalam kondisi terendam di dalam air, maka black box akan dimasukkan ke dalam wadah berisi air. Air yang digunakan biasanya adalah air tawar, atau kalau terpaksa bisa juga air laut dari lokasi ditemukannya black box. Alasan kenapa hal ini dilakukan adalah untuk memperlambat proses korosi atau karat, di mana korosi ini bisa meningkatkan resiko kerusakan data yang tersimpan di dalam black box. Memang sebuah black box sudah melalui berbagai tahap pengujian yang luar biasa berat, dan ia juga dapat bertahan di dalam air untuk waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun. Tapi menurut para ahli, akibat benturan yang sangat keras yang terjadi pada saat tabrakan, masih ada kemungkinan terciptanya retakan atau celah pada black box. Celah atau retakan ini memungkinkan benda berukuran mikroskopik dan air yang mengandung garam atau mineral lainnya dapat masuk ke dalam komponen elektronik black box.
Begitu garam dan mineral lainnya ini bersentuhan dengan komponen elektronik black box, maka saat itu jugalah proses korosi atau oksidasi mulai berlangsung. Walau sebenarnya black box yang terendam di dalam air pada akhirnya juga akan mengalami korosi, akan tetapi kecepatan proses korosi black box di dalam air akan lebih lambat, dikarenakan oksigen yang merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya proses korosi di dalam air kadarnya rendah. Proses korosi justru akan menjadi lebih cepat kalau black box yang baru saja diangkat dari dalam air kemudian langsung dibiarkan kering di udara terbuka. Apalagi kalau airnya air asin. Ini akan membuat proses korosi berlangsung 5 kali lebih cepat. Tentu saja hal ini semakin meningkatkan resiko kerusakan data yang ada di dalam black box. Karena pengumpulan data dari black box bisa memakan waktu yang cukup lama, maka mencegah atau memperlambat proses korosi menjadi sangat penting. Baru setelah black box dikemas secara layak, black box diserahkan ke tim lain untuk kemudian dibersihkan dan dikeringkan pada kondisi dan ruangan yang terkendali di dalam laboratorium untuk meminimalisir kerusakan. Tidak ada kecelakaan pesawat yang serupa. Keberadaan black box tetap sangat penting. Namun berkaca dari pengalaman kecelakaan maskapai penerbangan Malaysia yang puing-puingnya tidak berhasil ditemukan, saat ini para ahli sedang berupaya menciptakan suatu sistem perekaman data yang tidak bergantung dengan black box. Idenya adalah data atau rekaman suara akan langsung dikirim lewat satelit secara real time dan disimpan di tempat lain. Kita berharap semoga teknologi keselamatan penerbangan semakin canggih ya, sehingga angka kecelakaan pesawat udara dapat ditekan sekecil mungkin.